Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih bab kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam ibnu Urwah an abihi dari bapaknya Hisam itu Urwah. An Aisyata dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anal Harith sesungguhnya Harith bin Hisam radhiyallahu anhu iku salah bertanya siapa Harith Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata Harith, ya Rasulullah, kaifa bagaimana ya'tika datang kepadamu apa al-wahyu wahyu. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan kadang-kadang ya'tini datang kepadaku, datang apa wahyu kepadaku, misla sol-solatil jarosi seperti suara kerasnya lonceng. Wahyu adapun wahyu yang seperti itu asyaduhu lebih beratnya alaya atasku. Fayafsimu maka putus apa wahyu atau selesai apa wahyu ani dariku wakotawa itu dan sungguh telah mewadai aku, maksudnya menghafal, memahami anhu dari wahyu makola apa-apa yang berkata siapa malaikat. Jadi kata Harith yang bertanya pada Rasul, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Jawab Nabi, kadang-kadang wahyu itu datang suaranya malaikat ya, cuman suaranya itu sangat keras dan hanya Nabi yang mendengar, begitu keras suara itu di telinganya Nabi. Dan yang seperti itu bagi Nabi itu yang sangat berat. Setelah wahyu selesai, Nabi sudah menghafal. Wa ahyana dan kadang-kadang yatamatsalu diserupakan li padaku Nabi siapa al malaku malaikat rajulan pada seorang laki-laki. Fayukallimuni maka berbicara siapa malaikat padaku. Wa'ai maka aku mewadai, menghafal mayakulu apa-apa yang berkata siapa malaikat atau rojul tadi. Kadang-kadang ya malaikat itu menyerupai orang laki-laki seperti manusia biasa, datang kepada Nabi kemudian berbicara menyampaikan wahyu, kemudian Nabi menghafal. Qala berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, wala qad ra'aitu dan sungguh telah melihat aku sungguh telah melihat yanzilu turun alaihi atas Nabi apa al-wahyu wahyu fil yaumish syadidil barodi di dalam hari yang sangat dingin. Jadi musim dingin datang wahyu pada Nabi. Wayafsimu maka selesai atau putus apa wahyu anhu dari Nabi. Wa inna jabainahu dan sesungguhnya pelipisnya Nabi layata fassodu niscaya mengalir apa nih arakon keringatnya. Jadi maksudnya itu ya berat begitu. Jadi kata Aisyah, sungguh aku melihat pada Nabi turun wahyu pada hari yang sangat dingin. Begitu wahyu selesai itu kedua pelipisnya Nabi itu berkeringat. Pada di musim dingin loh ya. Itu menandakan ya beratnya wahyu turun kepada Nabi. Macam-macam ya. Dan hadis ini ada 3 macam tadi. Bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Laif an Ukailin an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyata ummul mukminin ibunya orang-orang iman. Jadi semua istri-istri Nabi itu disebut ummul mukminin, jadi ibunya orang iman. Jadi kalau walaupun Nabi sudah wafat, ya tetap dipanggil ummul mukminin. Makanya nggak ada jandanya Nabi yang kemudian boleh dinikahi karena yo kedudukannya itu ummul mukminin.
ibunya orang-orang iman. Qala berkata Aisyah, awaluma sesungguhnya pertamanya apa-apa, budia yang dimulai dengan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi dari wahyu. Jadi pertamanya atau mula-mula Nabi itu akan mendapatkan wahyu, yaitu ar-ru'ya sholihah, impian yang bagus, yang baik, finnaumi di dalam tidur. Fakana maka ada siapa Nabi, layaro tidak melihat ru'yan pada impian, ila kecuali ja'a datang, mithla falakil subahi, seperti terangnya waktu subuh. Jadi begitu jelas mimpinya itu, sangat jelas, terang, seperti terangnya waktu subuh. Thumma hubiba kemudian disenangkan ilahi pada Nabi apa khalau menyepi atau menyendiri di tempat sepi. Jadi setelah mimpi itu Nabi kemudian senang, nah, di dirinya Nabi itu muncul rasa senang untuk menyepi, tinggal di tempat sepi. Wakana dan ada siapa Nabi yakhlu menyepi siapa Nabi bihori Hiro di gua Hiro. Fayatahafu maka yatahaf fi di dalam gua Hiro, wahu ada penyatahaf itu maksudnya at-tabaudu ibadah. Jadi ibadah caranya Nabi waktu itu nggak dijelaskan ya bagaimana ibadahnya, karena ini ya awalnya Nabi mau diangkat menjadi Rasul, bukan sudah Nabi belum misalnya, jadi belum resmi diangkat menjadi Nabi. Jadi cara Nabi beribadah di Gua Hira itu bagaimana itu nggak ada pernah penjelasan. Alayalah beberapa malam, zawatil adati yang mempunyai hitungan. Qabla sebelum ayam si'a kembali siapa Nabi ila ahli pada keluarganya. Jadi Nabi beribadah di Gua Hira sana beberapa malam yang bisa dihitung-hitung ya, mungkin 3 hari atau 5 hari, 5 malam. Kemudian Nabi kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu dan berbekal siapa Nabi yang membawa bekal makanan. Lidzalika untuk demikian itu, fumayarji'u kemudian kembali siapa Nabi ila Khadijah pada Khadijah. Ya, Khadijah istri pertamanya Nabi ya. Wa yatazawwadu dan berbekal siapa Nabi limithliya semisalnya. Hatta sehingga ja'ahu datang pada Nabi apal haku kebenaran wa dan beliau Nabi fihori Hira di Gua Hira. Faja'ahu maka datang siapa Nabi, siapa al malaku malaikat. Faqala maka berkata malaikat, itu Jibril waktu itu, yang menyerupai manusia biasa gitu. Qala berkata malaikat, Faqala maka berkata malaikat, Iqra, membacalah kamu. Kamunya kamu Nabi Muhammad yang ada di Gua Hira. Qala bersabda Nabi, ma'ana bikoriin, ma'ana tidak ada aku bikoriin orang yang membaca. Bacalah. Kata Nabi, saya tidak bisa membaca. Disuruh baca apa? Hanya disuruh baca saja. Qala bersabda Nabi menceritakan ini, fa'akhadhani maka mengambil atau memegang siapa malaikat padaku, fa'akhadhani maka merangkul atau mendekap, menggulat ini. Siapa malaikat padaku, hatta sehingga balaghah sampai mini dariku al-jahda pada payah. Jadi digulat, didekap itu sampai Nabi itu ngus-ngusan, sampai payah. Tuma arsalani kemudian melepaskan siapa malaikat Jibril padaku. Faqala berkata malaikat, Iqra, membacalah kamu. Ini kedua kalinya ini. Kultu berkata aku, ma'ana bikoriin, tidak ada aku bikoriin orang yang membaca. Fa'akhadhani maka mengambil atau memegang siapa malaikat padaku. Fa'akhadhani maka merangkul atau mendekap, menggulat juga bisa padaku. Afana yang kedua. Hatta sehingga balagha sampai mini dariku Nabi al-jata pada payah. Tuma arsalani kemudian melepaskan siapa malaikat padaku, dilepaskan lagi. Faqala maka berkata malaikat, Iqra, membacalah kamu. Fakultu maka aku berkata, ma'ana bikoriin, tidak ada aku bikoriin orang yang membaca. Fa'akhadhani maka memegang siapa malaikat padaku, fa'akhadhani maka menggulat, merangkul. Afalifata yang ketiga. Tuma arsalani kemudian
melepaskan siapa malaikat padaku. Faqala berkata malaikat, Iqra, membacalah kamu bismi rabbikal ladzi khalaqa. Yang ketiga baru kemudian dibacakan ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Mananya, Iqra, membacalah kamu bismi rabbika dengan asma Tuhanmu alladzi yang khalaqa, telah menciptakan siapa Allah Tuhan al insana pada manusia min alakin dari alak yang menempel. Iqra maksudnya di sini dari di dalam kandungannya ibunya ya maksudnya. Iqra maka membacalah kamu wa rabbukal akram, demi Tuhanmu yang mulia. Sampai di situ dulu ceritanya. Faraja maka kembali siapa Nabi dia dengan membawa ayat yang dibacakan Jibril tadi. Faraja maka kembali dia dengan ayat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarjufu dengan gemetar atau berguncang ya. Apa fu'atuhu, dadanya Nabi takut. Pada khola maka masuk siapa Nabi. Karena cerita di sini Jibril tidak memperkenalkan di awal-awalnya itu, tidak memperkenalkan siapa dia. Kalau saat ini datang menyerupai manusia kemudian langsung memperkenalkan diri, saya ini diutus oleh Allah untuk menemui kamu, kan mungkin lain ceritanya. Cuman yang terjadi waktu itu datang langsung disuruh membaca. Nah, Nabi sampai 3 kali digulat tadi, maka Nabi kemudian waktu pulang ke istrinya itu terguncang dadanya, takut. Fadakhala maka masuk siapa Nabi ila ala Khadijah, atas Khadijah binti Khuwailidin. Faqala maka bersabda Nabi, zamiluni selimutilah aku, selimutilah aku. Wassalamuhu maka menyelimuti pada siapa Khadijah pada Nabi, hatta sehingga dhahaba hilang anhu dari Nabi apa ara'u rasa takut. Nah ini Khadijah mengerti kalau suaminya ketakutan, kedinginan karena takut. Nabi berkata, zamiluni, selimutilah aku. Karena Khadijah itu waktu memang sudah dewasa ya. Waktu menikah Nabi itu umur 25, Khadijah umur 40 ceritanya itu. Nah ini Nabi mendapatkan wahyu yang pertama ini memasuki umur 40. Jadi sudah 55 ya, sudah sangat dewasa itu. Nah, bukan dewasa lagi, nah. Dewasa, pintar. Maka diselimutilah Nabi sehingga rasa takut hilang. Tidak langsung kemudian ditegur, ditanya, pokoknya ya diselimuti saja, tenang dulu baru kemudian nanti bercerita. Faqala maka bersabda Nabi li Khadijah pada Khadijah, wahbaroha dan mengkhabari siapa Nabi pada Khadijah al-khabar pada kabar yang dialami di Gua Hira tadi. Laqad khusyitu, sungguh takut aku ala nafsi atas diriku Nabi. Jadi Nabi itu melakukan pada istrinya, saya sungguh takut tadi punya pengalaman begini-begini. Faqala maka berkata siapa Khadijah itu Khadijah, kala jangan begitu, wallahi demi Allah, mayuhzika, tidak akan merendahkan padamu siapa Allah abadan selama-lamanya. Ditenangkan oleh Khadijah itu Nabi. Jangan khawatir, Allah tidak akan menghina, tidak akan merendahkan kepadamu untuk selama-lamanya. Karena inaka sungguh yang kau Nabi latasilu, niscaya menyambung kau arohima pada famili. Selama ini engkau orang baik, tidak pernah memutus famili, selalu silaturahim. Wa tahmilukal, dan kamu juga menanggung pada tanggungan. Wa tasibul ma'dum, dan engkau juga selalu membantu pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Wa taqrib dhaifa, dan engkau selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu, dan menolong kau ala nabil hak atas giliran atau putaran kebenaran. Kalau penjelasan dari guru saya dulu, maksudnya itu Nabi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, pokoknya selama hidupnya Nabi selalu membantu di dalam urusan kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan itu dengan mempunyai track record yang
bagus ya, selalu silaturahim, selalu membantu pada orang lain, selalu memuliakan tamu dan seterusnya. Maka Allah nggak mungkin akan menjadikan engkau orang yang hina. Dan ini juga memang tradisi ya, tradisi kenabian itu semua orang yang akan dijadikan nabi oleh Allah itu mempunyai track record yang bagus. Tidak ada kemudian nabi itu yang punya riwayat asalnya pembunuh, pezina, kemudian setelah dewasa diangkat menjadi nabi. Nggak ada. Semua nabi itu sudah tradisi dari alam begitu. Semua nabi itu mempunyai masa atau track record yang bagus-bagus seperti Nabi Muhammad SAW ini. Fantolakan maka pergi bihi dengan Nabi siapa Khadijah itu Khadijah hatta sehingga ata datang siapa Khadijah bihi dengan Nabi Warokoh pada Warokoh bin Naufal ibni Asid ibni Abdul Uzza ibnil Ami Khadijah. Jadi Warokoh itu adalah ibni Amil Khadijah, anak laki-lakinya pamannya Khadijah. Kalau Am itu paman dari bapak. Wakadan ada siapa Warokoh, ini anunya profilnya. Wakadan siapa Warokoh imro'an seseorang kodo Tanasoro sungguh beragama Nasrani fil jahiliyah di masa jahiliyah. Wakadan ada siapa Warokoh yang tubuh menulis Alkitab pada kitab Ibrani dengan bahasa Ibrani. Fayak tubuh maka menulis siapa Warokoh minal Injil dari kitab suci Injil bil Ibroniyah dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, ma apa-apa yang berarti siapa Allah ayat tuba bila menulis siapa Warokoh. Cuman waktu keadaannya, wakanda ada siapa Warokoh, syaikhan orang tua kabiran yang sangat tua. Kota Amiyah sungguh telah buta, saking tuanya. Jadi Nabi kemudian diajak oleh istrinya, oleh Khadijah ke Warokoh bin Naufal namanya. Ya, Warokoh bin Naufal itu ya termasuk ulama lah yang mendalami kitab Injil. Cuman keadaannya waktu itu sudah tua. Fakola maka berkata lahu pada Warokoh siapa Khadijah ya ibn Am namanya begitu. Hai anak laki-lakinya paman, Isma mendengarkanlah engkau min ibni akhika dari anak laki-lakinya saudaramu. Maksudnya itu ya dimaksud Nabi itu dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh suami saya ini. Nah. Fakola maka berkata lahu pada Nabi siapa Warokoh ya bana akhi madzadzaro ya bana akhi maksudnya Nabi Muhammad dimaksud madzadzaro apakah orang yang melihat engkau sebetulnya apa yang terjadi apa yang kamu lihat. Fahbaruhu maka menghabari pada Warokoh siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khobaro pada kabar maroa apa-apa yang telah melihat siapa Nabi diceritakan semua itu apa yang terjadi di Gua Hira tentang datangnya seorang laki-laki yang mendekapnya kemudian suruh membaca dan seterusnya diceritakan oleh Nabi kepada Warokoh. Fakola maka berkata lahu pada Nabi siapa Warokoh Hadzan namusu, hadza ini anamusu namusulah ini namus ini. Ya, bahasanya Warokoh menyebut Jibril ini, dengan bahasa namus. Itu juga namanya Jibril yang dikenal oleh Warokoh. Diulangi hadza ini anamusu namus aladzi yang nazala menurunkan siapa Allah ala Musa atas Musa. Turun wahyu maksudnya. Oh itu namus ini yang datang kepadamu yang menyampaikan wahyunya Allah kepada Nabi Musa. Ya laitani, tuh aku berharap fiha di dalam wahyu dalam masa itu jazaan masih muda. Terus saya berharap seandainya kejadian ini terjadi saya keadaan masih muda. Laitani aku nuhayan. Laitani aku berharap aku hayan masih hidup. Yukhrijuka ketika mengusir kepadamu Muhammad siapa kaummu. Jadi yang memberitahu ini apa Nabi akan diusir dari
Mekah itu ya pertama-tama ya Warokoh itu. Saya berharap waktu itu saya masih hidup ketika kaummu mengusir kamu. Nah ini Nabi langsung kaget itu. Karena selama ini kan Nabi orang baik, bahkan dijuluki oleh mereka orang Quraisy. Muhammad itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kok mereka akan mengusir kepadaku? Kenapa? Nah, Faqala maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanya kepada Warokoh, apa mukhriji? Apakah akan mengusir kepadaku siapa mereka orang-orang Quraisy? Kalau berkata Warokoh, nam iya. Soalnya lam yakti tidak datang siapa rojulun seorang laki-laki kotu sama sekali bimbi kelima dengan semisalnya apa-apa. Cita yang datang engkau Muhammad dengan ma'ilat kecuali udia disakiti. Karena tidak seorang pun yang datang membawa dengan seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti dia itu akan disakiti. Nabi-nabi dahulu juga begitu. Sudah pembawaannya akan seperti itu, kamu akan disakiti, diusir, dirintangi, dan lain sebagainya. Wa in yudrikni, dan seandainya menjumpai padaku apa yaumuka harimu, ansuruka akan menolong aku padamu, nasron dengan pertolongan, muaziron yang dikuatkan. Tapi semalam yunshid kemudian tidak lama hidupnya. Siapa Warokoh antufia diwafatkan siapa Warokoh. Nah ternyata Warokoh nggak lama setelah itu kemudian meninggal, sudah tua umurnya. Jadi Warokoh tidak menjumpai kerasulannya, maksudnya hanya awalnya saja menjumpai, selanjutnya tidak menjumpai. Wataro dan kendor apa al wahyu. Jadi setelah kejadian itu kendor, maksudnya kendor itu telat gitu, tidak turun agak lama gitu. Kalau berkata siapa Ibnu Syihab, wah Barodin menghabari padaku siapa Abu Salamah Ibn Abdurrahman, Ana Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Kalau berkata kata Jabir, wahwa dan beliau Jabir, Yuhati itu bercerita an fatratil wahyi tentang telatnya wahyu. Faqala maka berkata Jabir, fi hadithi dalam hadisnya Bair. Maaf, faqala maka bersabda Nabi, fi hadithi dalam hadisnya Jabir, bainana suatu ketika anak aku Nabi amsi berjalan aku berjalan. Ketika itu sami itu aku mendengar sultan pada suara minas samai dari langit. Di sini memang tidak dijelaskan ya bagaimana suara yang memanggil kepada Nabi bagaimana. Farofatu maka aku mengangkat basori pada penglihatanku. Jadi Nabi karena ada suara dari atas dari langit, Nabi kemudian tuh mengangkat kepalanya, dangak orang Jawa bilang. Faidha maka ketika baca idan ya, maka ketika itu al malaku malaikat. Ternyata suara yang memanggil tadi adalah malaikat. Aladhi yang ja'ani telah datang siapa malaikat padaku bihiro di gua Hiro. Ternyata yang manggil-manggil dari atas tadi adalah malaikat yang telah datang kepadaku. Dia jalisun orang duduk ala kursi di atas kursi bainas samai wal ardi antara langit dan bumi. Jadi terbang begitu. Jadi malaikat ini duduk di kursi di antara langit bumi. Nah, jadi itu memanggil pada Nabi. Faru ibadu maka takut aku Nabi takut anhu darinya. Farojatu maka aku kembali. Fakultu maka berkata aku zamiluni. Nabi gemetar lagi, takut lagi, minta diselimuti. Fangsalallah maka menurunkan siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha luhur. Ayat ini. Ya ayuhal muddafir kum fa'angzir ila qaulihi sampai firman-Nya Allah warujasa fahjur. Jadi tadi kemudian turun ayat dalam surah Mudathir ini. Ya ayat Mudathir, orang yang berselimut. Kum fa'angzir, berdirilah. Maka menakut-nakut. Fa'angzir di sini adalah tugasnya Rasul ya. Jadi memberi kabar tentang akhirat adanya
neraka bagi orang-orang yang menolak ajarannya para nabi. Sampai warjuja fahjur, dan pada berhala fahjur tinggalkanlah. Fahama maka banyak apa al-wahyu wa tataba'a dan berturut. Jadi setelah itu kemudian turun wahyu itu turun banyak dengan berturut-turut. Hampir tiap hari tiap hari turun wahyu. Tabahu menghati pada hadis siapa Abdullah ibnu Yusuf wa Abu Soleh wa tabadu mengikuti pada hadis siapa Hilal ibnu Rod anis Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar, lafalnya biwaridihi. Ya, demikian yang kita baca pada kesempatan hari ini. Dan bagi yang menemukan video saya ini, dan apabila Anda kebetulan orang Islam, maka ya subscribe lah, kasih like. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.